sehingga pada penderita diabetes tidak merasakan sensasi nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu alasan luka pada penderita diabetes menjadi lebih lama sembuh adalah karena kadar gula darah yang tinggi. Bersama saya, Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas 5 penyebab utama mengapa luka pada penderita diabetes menjadi lebih lama sembuh daripada waktu normalnya. Selain gejala seringnya buang air kecil pada penderita diabetes, salah satu gejala yang patut diwaspadai pada penderita diabetes adalah jika mengalami luka, maka penyembuhannya akan menjadi lebih lama. Luka yang lama sembuh pada penderita diabetes ini akan terus menyebar dan akan terjadi infeksi. Jika tidak ditangani secara cepat, maka luka tersebut bisa berakhir dengan tindakan amputasi. Tindakan amputasi ini adalah pemotongan daripada organ yang mengalami gangren. Jika organ yang mengalami gangren itu adalah di daerah jari kaki, maka bila terjadi gangren yang sangat parah, maka dokter akan melakukan tindakan amputasi dan meninggalkan jaringan-jaringan yang sehat agar penyebaran infeksi ini tidak lebih meluas. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa luka pada penderita diabetes ini menjadi lebih lama untuk sembuh. Di antaranya adalah gula darah yang tinggi. Kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes ini dapat mengganggu sistem kerja tubuh dan hal-hal yang berkaitan dengan proses penyembuhan luka. Beberapa ahli bedah vaskuler menjelaskan bahwa kadar glukosa yang tinggi pada darah akan mengakibatkan pembuluh darah tersebut menjadi lebih kaku dan menyempit sehingga akan mengganggu proses sirkulasi darah ke arah jaringan yang terluka. Penurunan daripada aliran darah ini akan mengganggu nutrisi dan oksigen yang seharusnya dibutuhkan oleh sel tersebut. Kemudian penyebab yang kedua adalah neuropati diabetik. Tingginya gula darah pada penderita diabetes akan memicu terjadinya keadaan neuropati diabetik. Hal ini disebabkan karena kadar gula darah yang tinggi akan merusak sel-sel saraf dan sel saraf itu tidak bisa melakukan regenerasi sehingga pada penderita diabetes tidak merasakan sensasi nyeri. Hilangnya fungsi saraf ini pada penderita diabetes akan merasakan kesemutan dan mengalami mati rasa dan bahkan tidak bisa merasakan sensasi nyeri padahal saat itu tubuh sedang mengalami luka. Kemudian yang ketiga adalah penurunan sistem kekebalan tubuh. Gula darah yang tinggi dapat membuat enzim dan hormon yang seharusnya diproduksi sebagai sistem kekebalan tubuh melawan virus dan bakteri menjadi lebih sedikit, mengakibatkan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah sehingga pada saat terjadi luka maka rentan terjadi infeksi. Bila luka tersebut terjadi infeksi, maka proses penyembuhan lukanya menjadi lebih lama. Selain dari masalah di atas, masalah sirkulasi darah juga dapat menyebabkan luka pada penderita diabetes menjadi lebih lama untuk sembuh. Penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh diabetes membuat oksigen ditransportasikan secara lambat menuju luka tersebut. Selain itu juga membuat sel darah merah bekerja lebih lambat dalam membawa nutrisi dan oksigen ke area luka tersebut dan membuat sel darah putih melemah pada saat melawan infeksi. Kemudian masalah terakhir adalah masalah peradangan. Sebenarnya masalah peradangan ini merupakan salah satu proses dari penyembuhan luka. Namun peradangan yang terjadi pada penderita diabetes ini cenderung terjadi lebih lama sehingga dapat mengganggu proses penyembuhan luka tersebut. Maka dari itu penderita diabetes harus merawat tubuh, terutama tubuh yang ada di bagian tungkai kaki, karena daerah itu sangat rentan terjadi gangren atau terjadi kematian jaringan. Dan harus berhati-hati agar tidak mudah terjadi luka lecet dan selalu memantau apakah terjadi luka-luka kecil pada daerah tungkai kaki. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.
Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Stay healthy. Assalamualaikum.